Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mis semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang kakak bertemu lagi dengan Miss Carmila hari ini di hari Senin tanggal 29 Maret 2021. Nah, abang kakak hari ini berketepatan dengan abang kakak juga melaksanakan ujian praktik ya bahasa Indonesia dan ujian PAI. Nah, tetap semangat ya Bang Kakak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi dan abang kakak dapat memahami materi yang disampaikan. Nah, abang kakak, untuk hari ini kita masih di tema 9, menjelajah angkasa luar dengan subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membuat cerita berseri, siswa mampu menceritakan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita. Yang kedua, dengan mengadakan musyawarah mufakat, siswa mampu menyajikan hasil telaah tentang peristiwa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang ketiga, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan perbedaan antara bulan dan bumi dengan benar. Dan yang keempat, dengan mementaskan tari kreasi daerah, siswa mampu memahami tari kreasi daerah dengan percaya diri. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, Bang Kakak, kita awali dengan materi PPKN. Nah, dalam kegiatan Ayo Membaca. Nah, di sini ada teks bacaan. Miss akan bacakan dari sini. Abang Kakak simak lihat di buku tematiknya ya. Pengambilan keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan. Keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran, termasuk di dalamnya pertimbangan dan pemikiran untuk mencapai tujuan dari keputusan. Keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tentu saja keputusan ini akan menjadi lebih rumit. Mengapa demikian? Nah, di dalamnya terdapat lebih dari satu orang yang umumnya mempunyai pemikiran yang berbeda. Bahkan setiap orang yang mengikuti proses keputusan bersama mungkin mempunyai pendapat sendiri. Maka, agar keputusan bersama tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keputusan bersama, yaitu apa-apa saja. Nah, yang pertama, semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama yang akan diambil. Kemudian, semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian, setiap peserta pengambilan keputusan bersama harus dengan lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta yang lain. Nah, kemudian semua peserta tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk dijadikan sebuah keputusan bersama ya. Nah, jadi abang kakak ya diingat bahwasanya keputusan bersama itu adalah keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu ya. Ini Miss garis bawahi di sini.
Nah, jadi dalam pengambilan keputusan bersama itu ya kita harus bisa saling menghargai, kemudian kita memahami apa sih tujuan ya yang akan kita capai, kemudian dalam pengambilan keputusan bersama itu ya kita harus dapat menerima dengan lapang dada ya setiap masukan, setiap kritik, usul, saran, pendapat dari peserta musyawarah. Nah, kemudian ya perlu diingat bahwasanya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri untuk dijadikan sebuah keputusan bersama ya. Jadi di sini ya kita dibutuhkan kerjasama dan saling memahami, saling menghargai semua anggotanya ya. Nah, itulah nilai-nilai ya dalam pengambilan keputusan bersama atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengambil sebuah keputusan bersama ya Abang Kakak. Nah, kita lanjutkan ke materi IPA. Nah, perhatikan pada gambar bulan berikut ini ya. Bulan merupakan salah satu benda langit yang dengan mudah dapat disaksikan dari bumi tempat kita tinggal. Nah, perhatikan gambar bulan di samping. Diskusikanlah bersama dengan teman sebangkumu tentang apa saja yang kamu ingin ketahui tentang bulan. Tuliskan pertanyaanmu pada sebuah kertas dan tempelkan di papan tulis. Nah, kita perhatikan ya pada gambar bulan berikutnya. Jarak bulan yang cukup dekat dengan bumi membuatnya terlihat besar bila dilihat dari bumi. Bulan berjarak 384.000 km dari bumi. Suhu di permukaan bulan adalah 100 derajat Celcius di siang hari dan negatif 170 derajat Celcius pada malam hari. Siang dan malam berlangsung selama kira-kira 2 minggu ya itu kalau di bulan. Nah, perhatikan lagi. Nah, ini gambar bulan berikutnya. Nah, jika dilihat dari bumi, ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian bulan yang nampak terang ya. Nah, bagian-bagian gelap itu merupakan dataran rendah, sedangkan bagian yang terang merupakan pegunungan. Nah, ini ya, misalnya ini adalah bagian yang gelap dan ini adalah bagian yang terang. Meskipun terletak dekat dengan bumi dan selalu mengitari bumi, kenampakan bulan sangat berbeda dengan bumi. Bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Nah, manusia tidak bisa bernapas di bulan. Pada beberapa bagian dekat kutub ditemukan kemungkinan adanya es di kawah-kawah yang ada. Nah, jadi kalau kita lihat di ini ya kenampakan bulan ya bahwa ada yang bagian yang gelap dan ada bagian yang terang. Nah, di mana tadi bagian yang gelap itu merupakan dataran rendah. Nah, ini tadi ya, sedangkan bagian yang terang itu merupakan pegunungan ya. Nah, dataran rendah yang luas di bulan disebut dengan laut ya. Nah, ini Miss garis bawahi. Meskipun tidak mengandung air seperti di bumi ya. Jadi dataran rendah yang luas di bulan itu disebut laut walaupun tidak memiliki atau tidak mengandung air ya. Nah, dataran rendah itu juga merupakan dampak tabrakan dengan meteorit yang terselimuti lava gunung berapi. Nah, pada zaman dahulu bulan juga memiliki gunung-gunung berapi. Gunung tertinggi di bulan tingginya 8.200 meter. Bulan berlubang-lubang karena memiliki kawah dengan beragam ukuran. Kawah terbesar di bulan memiliki luas 200 km ya. Nah, itulah fakta tentang bulan ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke materi SBDP. Nah, dalam kegiatan Ayo Membaca, Abang Kakak silahkan dibuka buku tematiknya di halaman 127 sampai dengan 128, yaitu mengenai tari kreasi daerah di Indonesia yang beraneka ragam ya. Jadi kita kaya akan seni budaya ya. Jadi ada berbagai jenis tarian, ada tari tunggal, ada tari kelompok ya, tari kreasi daerah. Nah, ini
Nah, perhatikan beberapa jenis tari kreasi daerah berikut ini. Yang pertama ini adalah tari merak. Nah, tari merak ini ya merupakan ciptaan ya seniman Sunda Cece ya, Somantri dari Jawa Barat pada pertengahan abad ke-19. Nah, tari ini berusaha mengekspresikan tentang keindahan burung merak ya. Jadi tari merak ini berasal dari daerah Jawa Barat ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tari kupu-kupu. Nah, tari kupu-kupu ini berasal dari Bali yang mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua. Nah, tari kupu-kupu biasa ditampilkan secara berkelompok oleh 5 orang penari wanita. Nah, para penari menampilkan gerakan menari dan tata busana yang indah. Jadi, tari kupu-kupu ini sudah sangat terkenal ya, sering ditampilkan dalam festival-festival tari dunia. Nah, yang berikutnya yaitu tari Manipuren ya. Nah, tari Manipuren ini merupakan salah satu tari kreasi daerah dari Jawa Tengah. Tari ini dikembangkan dari gerakan tari Manipuri yang berasal dari India oleh seorang seniman yang bernama S. Maridi ya. Tari ini dikembangkan di Indonesia ya. Jadi tari Manipuren itu asalnya itu ya ini merupakan perkembangan dari tari Manipuri yang berasal dari India ya. Nah, di Indonesia itu disebut dengan tari Manipuren, itu berasal dari Jawa Tengah ya. Nah, kemudian yaitu tari Yapong ya. Nah, tari Yapong ini dikembangkan oleh seniman dari Yogyakarta yang terkenal yaitu Bagong Kusudiarjo yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1977. Nah, meskipun diciptakan oleh seniman Yogyakarta, namun tari ini merupakan ekspresi kehidupan masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta. Tari Yapong pertama kali dipentaskan untuk memperingati ulang tahun Jakarta pada tahun yang sama. Kemudian, nah yang terakhir yaitu tari Banjar Kemuning ya. Nah, tari Banjar Kemuning diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustinus yang terinspirasi dengan kehidupan masyarakat sebuah desa bernama Banjar Kemuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, tari ini terinspirasi oleh kehidupan para istri nelayan yang tegar, kuat, dan luwes menghadapi kerasnya kehidupan selama ditinggal oleh para suami mereka ketika berlayar ya. Nah, itulah beberapa ya contoh tari kreasi daerah di Indonesia ya. Nah, Abang Kakak, materi ini menutup pertemuan kita hari ini ya. Untuk hari ini Abang Kakak tidak ada latihan ya. Nah, meskipun tidak ada latihan, Abang Kakak harus tetap belajar ya, karena hari ini Abang Kakak melaksanakan ujian praktik ya. Untuk hari ini praktik bahasa Indonesia, membaca puisi, dan praktik ujian agama ya PAI. Nah, itu membaca Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13. Nah, Abang Kakak tetap semangat belajarnya di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, Miss ingatkan Abang Kakak ya, bagi yang belum mengirimkan latihan-latihan sebelumnya ya, nah silahkan dikirim melalui WA Miss Carmila. Bersemangat belajarnya di rumah ya, tetap jangan meninggalkan sholat 5 waktunya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri ya, ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.